Jumpa lagi dari TV. Ya, tablet Oppo akhirnya hadir resmi nih ke Indonesia. Ini adalah Oppo Pad Air. Ini adalah tablet multimedia dengan layar yang lumayan lumayan besar, 10,36 inci. Dan dibekali dengan quad speaker. Menariknya, tablet ini juga punya satu hal yang mungkin cukup jarang ya, atau bahkan belum bisa ditemukan di kelas harganya. Apa itu? Dukungan untuk stylus. Ya, dukungan yang serius ya, bukan stylus generik. Ini dia sudah mendukung Smart Stylus Pen dengan 4096 tingkat sensitivitas tekanan. Ya, ini bisa jadi salah satu tablet termurah yang menawarkan fitur yang satu ini. Oke, mari kita langsung bedah tablet Oppo ini. Ya, tablet dari Oppo. Belum pernah dengar sebelumnya? Ya, Oppo memang mungkin lebih banyak dikenal untuk smartphone dan perangkat smart wearable mereka. Untuk tablet, mereka memang baru ngerilis tahun 2022 ini. Oppo Pad Air ini adalah salah satunya. Dan tablet ini jadi yang pertama hadir secara resmi ke Indonesia. Mari kita lihat aja langsung apa yang ditawarkan oleh si Oppo Pad Air ini, mulai dari isi paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit tablet Oppo Pad Air. Lalu ada chargernya. Ada chargernya. Ya, tablet pakai charger ya. 18 watt fast charge. Lalu ada kabel USB Type-C, ada tray ejector, dan ada paket dokumen. Ya, hanya itu aja, tapi kayaknya wajar ya untuk tablet seperti ini. Paling nggak masih ada chargernya. Nah, beralih ke desain, Oppo menyebutnya kalau mereka mendesain tabletnya dengan gaya yang stylish, termasuk dengan menggunakan finishing 3D dan proses Rhino Glow andalan mereka. Bagian atas bodi tablet ini menggunakan dua teknik. Disebut Oppo menggambarkan pemandangan bukit pasir saat matahari terbenam. Sementara untuk bagian bawah ini menggunakan bahan metal dengan gaya sandblasted yang halus, sehingga untuk bodi belakang terlihat ada dua bagian dengan penampilan yang kontras, yang diharapkan membuatnya jadi punya penampilan yang menarik. Untuk frame tablet ini menggunakan desain flat. Frame ini merupakan satu kesatuan dengan bagian metal di bodi belakang, alias dia unibody ya, kekinian banget. Ini juga membuat pertemuan antara frame dan bodi belakang tidak menghasilkan sudut yang tajam. Jadi tablet ini nyaman dipegang. Hanya ada satu warna untuk tablet ini dan disebut sebagai fog gray namanya, atau ya abu-abu ya. Dimensi tablet ini adalah lebarnya 245,08 mm, tingginya 154,84 mm dengan ketebalan hanya 6,94 mm. Beratnya sekitar 440 gram. Jadi terbilang tablet yang tipis dan relatif ringan. Nah, untuk melihat ada apa aja di sekeliling bodi tablet ini, kita coba pegang tablet ini di posisi horizontal ya. Di kanan kita lihat dua speaker dan USB Type-C. Di atas ada tombol volume, ada dua buah mikrofon, ada tray untuk micro SD. Iya, untuk micro SD karena ini emang tablet Wi-Fi only. Jadi nggak butuh tempat untuk SIM card, tapi tetap butuh micro SD dong. Dia support sampai dengan 512 GB. Di sisi kiri ada dua speaker lagi, ada tombol power, dan juga ada logo Dolby Atmos di sini. Nah, beralih ke bagian bawah, ini kosong ya. Jadi terlihat kalau tablet ini punya 4 buah speaker. Kualitas suaranya bisa dibilang memadai sesuai dengan yang diharapkan untuk kelas harganya. Atau bahkan mungkin sedikit lebih baik dari kelas harganya ya. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 10,36 inci. Layar IPS, resolusinya 2K HD atau 2000 x 1200 pixel. Refresh rate-nya 60 Hz. Dilengkapi dengan smart backlight dengan 2048 dimming zone. Nah, untuk tingkat kecerahannya saat kami ukur di dalam ruangan itu mencapai hampir 370 nits. Ini terbilang lumayan oke, terutama untuk tablet dengan layar sebesar ini ya. Untuk color gamut layar sepertinya dioptimalkan untuk sRGB. Color gamutnya adalah 94,8% sRGB dengan color volume di 97,9% sRGB. Layar ini diklaim bisa menampilkan lebih dari 1 miliar warna. Untuk sertifikasi, Oppo menyebutkan bahwa dia sudah mendapatkan sertifikasi untuk perlindungan mata terhadap cahaya biru dari TUV Rhineland. Terkait bezel di sekeliling layar, menurut kami ukurannya masih relatif tipis ya untuk sebuah tablet ya. Ketebalannya hanya 8 mm di keempat sisinya. Nah, untuk kamera depan atau kamera selfie ya, ini ada 5 megapiksel, bukaannya f2.2. Untuk perekaman video bisa sampai dengan 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, kamera utamanya itu 8 megapiksel, bukaannya f2.0 dan ini autofocus ya. Video perekamannya bisa sampai dengan 1080p 30 fps juga. Oh ya, ini tablet ya. Jadi memang fitur kamera akan terbatas karena ini bukan handphone ya.
berbagai fitur khas kamera Oppo di smartphone pastinya ya belum ada di sini, belum semuanya ada di sini lah. Nah, untuk spek internalnya dia menggunakan Snapdragon 680. Kami sudah berapa kali bahas SoC yang satu ini ya. Terkait performa juga untuk gaming kita udah bahas. Kalau mau cek detail-detailnya ada di situ. Untuk RAM itu dia menggunakan 4GB LPDDR4X dengan storage 64GB UFS 2.2. Untuk baterai 7100 mAh dan sudah mendukung 18 watt charge. Untuk sensor-sensor ini lumayan lengkap ya. Accelerometer, light sensor, e-compass, gyroscope. Ya, walaupun ini tablet, Oppo masih melengkapi dengan gyro dan ini adalah hardware gyro. Wah, keren. Untuk konektivitas, dia punya Wi-Fi 5, bisa 2,4 GHz, bisa 5 GHz, ada Bluetooth 5.1 dan USB-nya tentu bisa OTG. Untuk keamanan, dia punya Face Unlock. OS-nya menggunakan Color OS for Pad. Jadi ini spesial buat tablet ya dengan basis Android 12. Ada beberapa fitur yang disematkan terkait dengan kemampuan multitasking di layar besar, seperti gesture untuk split screen dan mengubah Windows yang aktif jadi floating window. Ada juga fitur kolaborasi dengan smartphone termasuk dengan Multi Screen Connect. Ini membuat tampilan layar smartphone itu bisa ditampilkan di Oppo Pad R. Mantap ya. Bukan itu saja, saat terhubung kita bisa melakukan transfer file antar perangkat hanya dengan drag and drop saja. Clipboard juga terhubung, jadi copy paste teks antar perangkat bisa dilakukan dengan mudah. Ya, jadi kayak nyatu aja ya smartphone dengan tablet ini. Tersedia juga fitur pendukung lain seperti super recording dan tampilan hitam putih ala e-ink screen untuk kenyamanan mata kita saat menggunakan tablet ini untuk membaca e-book. Oh ya, kalau kalian masih pakai tombol navigasi yang di bawah itu ya, ada opsi untuk memindah lokasi tombol navigasi agar lebih dekat ke salah satu sisi. Ini berguna ya kalau mau pakai tablet dengan satu tangan. Kita langsung masuk ke benchmark. Untuk Antutu 8 kita dapat 229 ribuan. Nah, untuk Geekbench kita pakai Geekbench 5 dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita jalankan CPU throttling test nih, sayangnya untuk kestabilan dalam tes 30 menit CPU tablet ini agak throttle ke 69%. Kemudian untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 grafik skornya adalah 1164. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas ya, base skornya adalah 450 dengan lowest score di 446. Nah, di sini stability-nya adalah 99,1%. Jadi GPU-nya aman banget ini ya. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen kita dapat 15 fps. Terkait potensi performa dari hasil benchmark, memang Snapdragon 680 yang digunakan oleh Oppo Pad R ini mungkin bukan yang paling kencang di kelas harga ini. Tapi itu bukan berarti performanya nggak mumpuni. Kami sudah pernah bahas soal Snapdragon 680 ini untuk editing video dan hasilnya tidak mengecewakan sama sekali. Jadi seharusnya untuk beraktivitas semacam produktivitas gitu misal seharian, ini masih terbilang sangat memadai. Oke, sekarang kita coba uji produktivitas harian. Nah, karena Oppo Pad R ini bisa menggunakan keyboard cover yang spesial dibuat untuk dia dan juga ada stylus khusus dari Oppo, kami akan mencoba tablet ini untuk bekerja dengan bantuan kedua aksesori itu. Untuk keyboard ini dibuat oleh Rapu ya. Ini khusus untuk Oppo Pad R. Ini adalah keyboard cover yang terbilang cukup ringan loh sebenarnya ya. Nah, untuk pemasangannya juga sangat gampang sekali, tinggal dipasang aja begitu didudukannya, lalu untuk memberdirikannya, nah dia itu bisa nempel pakai magnet di situ. Dan magnetnya kuat banget. Ya, kita coba goyang-goyangin nggak lepas ya dalam bentuk kayak begini. Asik nih, asik. Mantap, kokoh sekali. Keyboard ini menggunakan koneksi Bluetooth dan pairingnya itu mudah dilakukan. Tinggal switch on, notifikasi akan muncul di layar dan lalu kita tinggal ikuti aja langsung pairing. Gampang banget ya. Nah, pada saat digunakan untuk mengetik ini sangat nyaman karena tombolnya cukup tinggi ya, nggak terlalu flat gitu. Jadi enak banget ngetiknya. Jadi emang untuk keseharian, untuk ngetik-ngetik ini emang enak banget. Memang enak banget ya. Kita udah nyoba berbagai macam keyboard dan yang satu ini salah satu yang terbaik terutama kalau kita bandingkan keyboard-keyboard tablet. Nah, sekarang kita beralih ke stylus. Ukurannya cukup besar ya, bener-bener stylus pen yang besar ya. Jadi nyaman dipegang. Menurut kami ini tidak menyulitkan saat dipakai. Saat kita coba stylus ini dipakai buat menggambar, sketching. Wah, lancar banget nih, nggak ada masalah buat sketching di sini. Keren ya, mantap juga nih ya. Dan terasa ya tekanannya untuk tekanan ringan dan tekanan beratnya tuh terasa bisa berbeda sekali. Oh, pasti pada nanya, palm rejection-nya gimana? Kita cobain juga dan ternyata palm rejection-nya mantap. Saat telapak tangan menempel itu nggak ada masalah, tetap bisa gambar dengan lancar dan mulus ya.
Tentunya stylus ini juga bisa dipakai buat kebutuhan-kebutuhan lain selain sketching, bisa juga untuk nyatet, atau bisa juga dipakai untuk bantu pas ngedit video, ngedit foto, itu bisa juga. Secara umum, tersedia keyboard dan stylus itu membuat tablet ini jadi punya keunggulan tersendiri. Karena kalau permukaan layar dari sebuah tablet itu tidak spesial dirancang untuk bisa mendukung sebuah stylus dengan tingkat pressure level 4096, ya nggak bisa. Pressure levelnya jadi satu aja, sama aja kayak pakai jari biasa. Sementara yang ini sudah punya, dan tentunya layar seperti itu nggak murah sih. Patut dihargai sih bahwa Oppo memikirkan mereka-mereka yang butuh tablet untuk sketching, bukan untuk gaming doang. Apalagi ditambah dengan keyboard yang mantep. Jadi untuk produktivitas kalau dilengkapi dengan kedua aksesoris ini, udahlah mantep bener. Nah kalau bicara soal performa, kami tidak merasakan performa yang ditawarkan terlalu rendah sampai membuat edit foto, edit video atau menggambar jadi terganggu ya. Nggak sama sekali, masih sangat mencukupi. Oke, sekarang mari kita coba untuk content consumption. Tadi kan produktivitas ya, bagaimana kalau kita pakai ini sebagai tablet multimedia, misalnya buat nonton. Nah kalau untuk YouTube, dia udah dukung streaming sampai dengan 1080p 60 fps tanpa HDR di sini. Untuk Netflix dia langsung bisa widefine L1 ya, jadi langsung bisa streaming Full HD ya. Nggak ada masalah dengan yang L3 gitu. Ini L1 langsung, mantap. Disney Plus Hotstar dia udah dukung streaming sampai dengan kualitas high atau Full HD juga. Jadi secara umum untuk dipakai untuk nonton itu nggak ada masalah tablet ini ya. Layar besarnya pasti nyaman banget dipakai buat nonton. Sementara itu 4 speakernya mantep bener ini. Ya, 4 speaker juga mantep banget buat nonton, nggak usah pakai headphone, nggak usah pakai TWS, pakai speaker aja udah asik. Hanya saja hati-hati kalau kalian pakai di kantor gitu ya, speaker hidupin, mungkin sebelah kalian akan terganggu karena kenceng speakernya. Oke, kita langsung masuk ke gaming sekarang ya. Kita masuk ke Apex Legends. Kami coba setting smooth, sementara untuk frame rate hanya bisa sampai dengan high di sini, alias 40 fps. Saat dimainkan kami masih bisa dapetin frame rate yang cukup konsisten di 40 fps. Sesekali ada frame drop tapi sangat jarang terjadi lah itu. Ya jadi game ini memang masih bisa dimainkan tapi mungkin ke arah casual ya, bukan yang full kompetitif. Beralih ke Mobile Legends, menariknya di sini setting ultranya terbuka. Nah, saat kami coba di Ultra HD dan Shadow on, kami masih bisa mendapatkan frame rate yang cukup konsisten dekat dengan 60 fps. Ternyata settingan tampilan tinggi pun nggak ada masalah. Gamenya masih nyaman dimainkan di sini. Nah kemudian karena penasaran kita juga nyobain Genshin Impact. Kita coba mainin game ini. Hasilnya di lowest 60 fps kami bisa mendapatkan frame rate sekitar 28-34 fps. Masih cukup lah untuk jalan-jalan ngiterin map gitu ya. Tapi kalau mau battle yang serius memang mungkin agak kurang. Tapi ya kalau cuman mau exploring sama ngegacha, fine aja, nggak ada masalah di sini. Nah sekarang mari kita tes kameranya, tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, ini adalah contoh hasil video dari kamera selfie-nya Oppo Pad Air. Jadi yang lagi kalian lihat ini adalah video yang saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan menariknya karena kamera selfie-nya ini ada di tengah dengan orientasi horizontal. Jadi ketika misalnya kita lagi video call, itu mata kita tuh akan tetap di tengah ketika kita lihat kamera selfie-nya ini. Kalau misalnya kamera selfie-nya ada di sisi bezel yang satu lagi, kamera kita biasa kan ke sana. Tapi karena ini ada di tengah, mata kita ketika video call akan tetap di tengah seperti ini. Ini menarik sih. Tabletnya bener tuh mesti begini. Dan untuk kualitas gambarnya sendiri, kalau saya lihat dari layar sih ketajamannya udah lumayan. Warnanya juga masih cenderung natural, cuman memang exposure-nya suka naik turun ya. Kalau misalnya ada objek, tangan saya gerak-gerak kayak gini. Exposure-nya masih suka naik turun. Dan noise-nya juga cukup terasa sih di sini. Ini padahal saya pakai lampu Studio 2 ya di sini. Untuk noise-nya masih terasa seperti yang teman-teman lihat, seperti nggak ada noise reduction-nya di sini. Tapi untuk kebutuhan video call doang ya harusnya ini masih oke lah ya. Kalau saya matikan lampu studionya, kita pakai lampu di atas sini aja, hasilnya jadi seperti ini. Ini mungkin lebih menggambarkan situasi kalian ya kan, nggak semua orang tuh punya lampu studio kan di ruangannya. Jadi kalau pakai satu lampu di atas aja hasilnya seperti ini. Dan menurut saya hasilnya masih cukup bagus kualitas gambarnya. Detailnya masih dapat dan noise-nya juga masih mirip-mirip aja sih, saya bilang sini masih terasa noisy di sini kalau teman-teman bisa lihat. Dan ya menurut saya udah oke lah. Nah kalau ngomongin tablet biasa ada pertanyaan juga dari kalian, apakah bisa kita pakai untuk ganti-ganti background di aplikasi video call misalnya Google Meet gitu. Nah kabar baiknya adalah kalau kita pakai Google Meet ternyata kita bisa ya ganti-ganti background. Bisa kita pakai blurnya, bisa pakai custom image, segala macam itu bisa di Google Meet. Nah, saat kita pindah ke Zoom, sayangnya tidak ada menu untuk ganti backgroundnya ya. Jadi untuk aplikasi Zoom sayangnya belum bisa. Ya, ini adalah hasil kameranya Oppo Pad Air. Kalau misalnya kita pakai di luar seperti ini sebenarnya bukan hal yang umum sih.
siapa juga yang pakai tablet sebesar ini untuk vlogging kayak begini ya. Cuman ya mari kita cobain aja lah untuk lihat hasil kemampuan kameranya seperti apa. Tentunya stabilizernya belum ada di sini ya, jadi videonya goyang-goyang seperti ini wajar. Kemudian ini adalah contoh perekaman kamera selfie-nya. Hasilnya seperti ini di resolusi Full HD 30. Ya, dynamic range-nya belum bisa ya, hebat-hebat banget lah. Paling nggak wajah masih kelihatan lah ya. Ini agak awkward sih. Lagi di jalan kayak begini, bawa tablet buat vlogging. Ya udahlah. Kalau di hasil kamera selfie seperti ini ya untuk perekaman video. Oke, saya lagi di luar dan seperti kalian lihat ini kondisinya lumayan ramai dengan kendaraan, lumayan macet. Dan tentunya bisingnya juga bising banget, suara angin juga ini lagi banyak angin dari tadi. Di sini kita pengen dengerin aja kualitas suara yang dihasilkan itu seperti apa. Oke, saya lagi di luar dan seperti kalian lihat ini kondisinya lumayan ramai dengan kendaraan, lumayan macet. Dan tentunya bisingnya juga bising banget, suara angin juga ini lagi banyak angin dari tadi. Di sini kita pengen dengerin aja kualitas suara yang dihasilkan itu seperti apa. Oke, mungkin segitu aja pengujian kameranya si Oppo Pad Air kali ini. Mungkin agak beda ya dibanding kamera smartphone karena penggunanya juga beda. Ini lebih sering dipakai untuk video call biasanya kalau tablet kayak begini. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Kita lanjut ke pengujian baterai. Dengan local video playback 1080p, kita masih bisa dapat 17 jam 34 menit. Ini emang bukan hasil yang luar biasa kalau dibandingkan ke smartphone ya, tapi udah lumayan oke karena layarnya kan besar ini ya. Nah, untuk streaming YouTube 1080p 30fps non HDR, baterai berkurang hanya 3% dalam setengah jam. Main TikTok selama 30 menit, baterai juga berkurang cuma sekitar 3% dalam 30 menit. Nah, kalau untuk charging gimana? Dari 1% sampai 50% itu butuh waktu 1 jam 1 menit. Sementara untuk mencapai 100% penuh dia butuh waktu 2 jam 34 menit. Sebuah hasil yang wajar mengingat ukuran baterainya yang 7000-an mAh dan chargernya di 18 watt. Nah, kalau kita bicara soal haptic feedback, nah di sini emang nggak ada ya, tapi ini wajar untuk sebuah tablet. Memang jarang tablet pakai haptic feedback. Untuk Wi-Fi sharing, ini masih ada. Dan fitur ini secara tegas disebut Oppo sebagai Wi-Fi sharing, bukan portable hotspot atau sejenisnya. Masih banyak yang nanya juga, layarnya bisa terima input saya berapa jari? Kita coba sampai 10 jari, nggak ada masalah di sini. Gerakan masing-masing jari itu terdeteksi dengan sangat baik. Jangan nanya, kalau lebih dari 10 jari gimana? Karena jari manusia by default itu 10 ya. Untuk touch delay gimana? Saat kami coba real drum, kami tidak merasakan ada touch delay yang terasa di tablet ini. Jadi mantep-mantep aja. Untuk harga, nah memang cuma ada satu varian ya saat ini, saat diluncurkan itu di RAM 4GB dengan storage 64GB dan harganya di kisaran 3.999.000. Itu harga resminya ya. Untuk informasi mengenai ketersediaan tablet ini bisa cek di deskripsi. Ya, detail-detailnya semua ada di dalam deskripsi. Cek ke dalam deskripsi. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, storage-nya ini baru 64GB. Ini harus diperhatikan kalau kalian mau nginstal banyak game di sini. Tapi kayaknya tablet ini lebih ke arah pekerja dan untuk hiburan ya, multimedia ya. Jadi kalau buat multimedia sih bisa disimpan dalam microSD, harusnya nggak terlalu masalah. Kemudian tablet ini emang belum punya konektivitas selular, jadi internetnya bergantung ke WiFi. Tapi menurut kami lagi-lagi tablet emang pakai WiFi aja nggak apa-apa sih. Soalnya kan kita semua udah pegang smartphone. Apalagi dia punya fitur spesial untuk nyambung ke smartphone. Kemudian tidak ada audio jack di sini. Jadi pilihan kalian adalah memanfaatkan kuat speakernya yang mantap itu atau pakai TWS. Ya, nggak apa-apa juga ya. TWS sudah banyak banget sekarang dan harga juga sudah banyak yang terjangkau. Nah, untuk Snapdragon 680 sendiri ini memang mungkin bukan SoC yang paling kencang untuk kelas harga tablet ini, tapi untungnya bukan yang paling lambat juga. Jadi nggak ada masalah juga. Dan untuk bekerja nggak ada masalah sama sekali. Buat gambar, wah mulus lancar. Lalu untuk RAM 4GB lagi-lagi kalau ini untuk gaming mungkin akan sedikit menghambat kalau gamenya super berat. Tapi dari yang kita lihat hasil pengujian gaming masih fine-fine aja sih sebetulnya. Dari sisi
kami suka layarnya yang besar 10,36 inci. Ini cukup besar untuk berbagai kebutuhan, tidak terlalu besar untuk dibawa-bawa kemana-mana, masih pocketable lah, masih bisa masuk ke dalam sling bag yang agak gede, itu masih masuk. Jadi bisa mudah dibawa kemana-mana, ringan pula ya. Dan dia sudah mendukung penggunaan stylus. Ini cukup langka buat harga segini dengan performa segini ya, cukup langka. Dan stylus juga mantap sih. Quad speakernya ini kualitasnya terbilang mumpuni. Menarik lagi untuk tablet ya, sensor ditawarkan ini lengkap, bahkan gyro masih ada di sini. Lalu untuk UI ini ringan dan ada beberapa fitur tambahan yang bisa memanfaatkan layar besar yang dipakainya. Posisi kamera depan atau kamera selfie terbilang pas untuk video call. Jadi benar-benar buat kerja nih asik nih ya. Pas di tengah saat tablet dalam posisi horizontal. Lalu kalau bicara bloatware, wah ini nggak ada iklan di UI tablet yang satu ini ya. Kemudian tentunya masih ada charger di paket penjualannya. Dan dia juga masih bisa pakai keyboard. Dan keyboardnya ini bukan asal ada, bener-bener enak keyboardnya ini. Ya tentunya kalau kalian mau pakai keyboard tambahan yang lain, mau nyolok ke USB atau mau pakai Bluetooth, itu bisa, nggak ada masalah. Mouse pun bisa. Jadi kalau ada yang nanya, pakai keyboard USB bisa nggak? Bisa. Pakai keyboard Bluetooth bisa nggak? Bisa. Pakai mouse Bluetooth bisa nggak? Bisa. Di sini nggak ada masalah. Ya, tablet layar besar ini memang bukan yang paling kencang di kelasnya ya. Performanya bisa dibilang mencukupi. Tapi kalau bicara soal fitur ditawarkan, menurut kami ini unik banget. Membuatnya jadi punya keunggulan tersendiri tanpa pesaingnya di kelas ini. Ya, dukungan untuk stylus dengan 4096 pressure level membuatnya jadi tablet yang dengan harga paling murah yang sudah support hal ini. Fitur ini biasanya baru ada di tablet dengan harga 5 juta ke atas. Itu pun belum dengan stylusnya, ya masih harus beli lagi. Jadi Oppo Pad Air ini rasanya bisa jadi pilihan yang sangat menarik untuk yang butuh perangkat mobile dengan layar besar, untuk nonton mungkin, untuk bekerja, buat ngetik, apalagi kalau yang butuh stylus, mungkin buat sketching, buat gambar segala macam, ini cocok banget. Karena memang tidak banyak tablet harga segini yang support terutama stylusnya. Oh, menurut kalian kami jarang review tablet? Banyak kok, makanya di-subscribe dong. Jadi kalian tahu bahwa kita juga udah nge-review banyak tablet. Dari situ kita tahu bahwa kemampuan dia ini memang spesifik sekali ya. Spesifik tapi harusnya banyak yang membutuhkan. Terutama mungkin kalian juga kalau ada yang nyari tablet yang bisa pakai stylus, keyboardnya asik, enak buat produktivitas dan harganya cukup terjangkau, bisa jadi yang satu ini layak sekali untuk dilirik. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.